kalau ngomongin branding ya, teman-teman seller ya, tidak afdol kalau kita nggak intip-intip juga nih ya, rahasia atau kiat-kiat dari top seller kita yang satu ini ya, untuk memperkuat branding. Terutama kalau kita ngomongin Ramadan gitu. Apa sih kiat Sleep Body Bedding untuk menemukan dan menonjolkan karakter brand? Jadi karakter brand, kita seller membuat brand, mau nggak mau itu dari awal, ya kita harus tahu kita mau arah kemana, tadi seperti yang saya bilang. Jadi itu pun harus konsisten. Kita harus tahu pasar kita siapa, yang akan membeli kita siapa. Bagaimana caranya? Itu cari inspirasi dari perjalanan brand yang terbentuk. Itu seller bisa memulai dari apa sih kebutuhannya pembeli, apa sih yang pembeli butuhin dari brand kita, apa sih yang pembeli butuhin dari toko kita, itu kita bisa catat. Dan umur berapa sih yang biasanya mencari produk kita gitu, itu seller mesti detail, harus detail sih. Jadi kita mesti catat supaya apa, kita bisa mendalami brand kita ini seperti apa, siapa yang membutuhkan sih brand kita ini kemana, jadi supaya kita tidak salah arah gitu. Yang kedua, ada dengarkan pihak-pihak di sekitar brand termasuk pembeli dan tim. Nah, tadi yang dari pembeli itu kita bisa lihat dari komplain. Jadi ketika seller banyak yang komplain, itu jangan pernah sedih, jangan pernah menyesali, jangan pernah mengeluh, karena dari komplain-komplain itu seller harus tahu. Maksud saya gini, dari komplain otomatis kan itu masukan nih. Nah, itu sebenarnya lebih gampang kita untuk introspeksi diri. Misalnya ada komplain A, B, C, D, E. Nah, itu kita mesti review. Yang mana ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya perbaikannya apa ya untuk kita seller salah satu brand? Ya udah, ikutin aja komplainnya. Misalnya kok lama banget sih, kok telat banget sih. Nah, itu yang kita berarti, oh berarti masalahnya ada yang ditelat nih. Apa ya, masalahnya di mana ya, seperti itu. Terus selain itu juga jangan lupa bahwa salah satu brand itu bukan founder, bukan owner, tapi brand itu adalah tim. Jadi siapa sih Sleep Buddy? Kalau misalnya kita bicara Sleep Buddy adalah beberapa orang yang ada di belakang saya, yaitu para pengrajin, penjahit, terus staff-staff yang terima order ya. Sleep Buddy itu mereka gitu loh. Jadi bukan hanya kita. Nah, apa yang mereka bicarakan, apa yang saran dari mereka, kita wajib mendengarkan. Nah, begitu kita sudah mendengarkan komplain, mendengarkan dari saran dari beberapa tim kita, itu kita catat, kita reviewnya bersama. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita karena brand mentang-mentang akhirnya tidak mau mendengarkan orang sekeliling, itu jangan sih, jangan seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting, Sleep Buddy ada itu karena komplain dari customer. Jadi jangan pernah takut ketika kita dikomplain gila-gilaan dengan customer. Terus yang ketiga, temukan visualisasi yang dapat mewakili ciri khas dan jati diri brand. Jadi visualisasi itu bisa dalam bentuk pemilihan warna, materi desain, pihak yang dipilih untuk mewakili brand. Nah, itu semua ketika dari awal tadi saya cerita, kita sudah mendalami brand ini apa, kita sudah tahu brand kita itu arahnya kemana, siapa pembelinya, terus habis itu segmentasinya kemana, itu akan kita tahu. Apa sih visualisasi yang akan kita keluarkan, seperti apa sih, warna apa sih yang customer kita suka gitu. Itu udah pasti otomatis. Lalu yang keempat, adopsi media-media terkini untuk terus memperkenalkan dan memperkuat branding. Jadi seller dapat menggunakan media interaktif yang ada di Tokopedia. Kita semua seller Tokopedia sebenarnya udah dimanjakan dengan beberapa fitur dari Tokopedia. Dari Tokopedia Play. Tokopedia Play itu sangat, menurut saya itu sangat bisa menaikkan omset. Karena kita sudah bisa pasang nih produk kita, ketika live itu kan udah ada produk-produk di bawah. Jadi ketika kita promo, itu orang udah bisa klik dan udah bisa langsung beli. Nah, dari feed, misalnya kita mau ada promo apa nih di Tokopedia, itu langsung posting. Karena followers kita yang di toko itu belum tentu follow di Instagram kita. Bahkan Sleep Buddy followersnya lebih banyak ada di Tokopedia daripada Instagram. Jadi kita wajib hukumnya untuk di feed. Karena apa? Semua informasi apapun itu harus ada di feed kita. Karena dari situ, siapa sih pembeli potensial kita di Tokopedia? Ya orang yang follow toko kita. Jadi mau nggak mau, ya orang kan pasti ngelihat nih feed kita gitu. Terus dekorasi toko itu juga sangat luar biasa. Karena saya sendiri sebagai seller sebenarnya nggak ngira kalau ternyata dekorasi toko itu penting. Awalnya saya nggak pernah ngedekorasi. Akhirnya kurang menarik. Nah ternyata ketika saya lihat, ketika saya mulai mendekorasi
dengan harapan omset naik, ternyata itu ternyata beneran gitu loh. Setelah saya dekorasi, ternyata omsetnya naik nih. Itu terlihat dari seller center kita. Itu kan kita bisa cek nih, itu organik dari mana? Dari home, dari dekorasi toko, dari halaman toko, itu semuanya bisa kelihatan sih. Jadi seperti itu. Terus lanjut ke Arif. Nah, setelah itu mengulas konsistensi branding Sleep Buddy Bedding di berbagai media. Ini adalah salah satu sosial media juga yang untuk nge-branding si Sleep Buddy Bedding. Jadi yang tadi saya bilang itu kan kita ini sudah dimanjakan oleh beberapa fitur yang ada di Tokopedia, apapun itu, termasuk bundling, voucher cashback. Nah, itu sangat gampang untuk kita membuat besar brand kita, mengembangkan brand kita. Jadi caranya adalah dari awal aja gini deh, nggak usah ngomongin Instagram, YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita dari halaman toko aja. Dari halaman toko, itu kan kita mulai nih mendekorasi. Mendekorasi itu kalau bisa isinya mengedukasi dan bercerita tentang apa yang kita jual, tentang apa brand kita, seperti itu. Nah, dari halaman toko, kita translate ke Instagram. Kenapa halaman toko dulu? Karena yang datang ke Tokopedia itu sudah pasti mau beli. Orang kalau nggak mau beli, nggak akan buka aplikasi Tokopedia. Kalau Instagram, belum tentu orang beli. Ngisi waktu, mau nunggu killing time, itu pasti dia ke Instagram. Nah, apalagi kalau misalnya ke YouTube. Saya nggak bilang Instagram dan YouTube nggak penting, tapi kita mesti sejalan. Branding Sleep Buddy Bedding itu mewakili setiap produk dibuat itu untuk target pembelinya seperti apa. Jadi ada kesetaraan antara warna, desain, konten, itu mesti sama, kayak gitu. Terus yang kedua, warna dan nuansa hangat pada desain visual kampanye, serta promosi Sleep Buddy Bedding mewakili pelukan dan rumah yang hangat bagi pembeli. Itu saya memang sebenarnya saya pengen cerita banyak sih, cuman kan mungkin ada waktu nih. Jadi itu juga dari awal kita maksudnya kita feel-nya gimana. Ketika saya melihat video tadi itu saya tuh kayak udah berkaca-kaca, kayak pengen nangis gitu loh. Jadi kayak ya emang penting banget untuk kita mendalami brand. Jadi supaya kita tahu mau dibawa kemana kayak gitu. Jadi kalau untuk saya seller Sleep Buddy, saya kepengen produk Sleep Buddy itu ada di setiap masa customer kita, di setiap kegiatan customer kita. Maka dari itu, kenapa kita ada pottery? Karena saya pengen setiap pagi customer minum, makan, itu ditemenin sama produk Sleep Buddy. Ada piring, gelas, dan segala macamnya. Misalnya traveling, nonton TV, bercanda dengan family di sofa, itu kita ada throw blanket. Dan tidur pun kita ada spray bed cover, tetap dipeluk dan ditemani oleh Sleep Buddy, seperti itu. Nah, yang ketiga, Sleep Buddy Bedding mengaplikasikan key visual di semua media, di mana brand dikenalkan kepada publik. Nah, itu juga sih, jadi kita juga mengaplikasikan semua visual itu, dan visual itu tadi juga kita pelajari dari siapa sih tadinya target kita, pembeli kita, segmen kita, seperti itu. Boleh lanjut ke Arif. Nah, dari branding Sleep Buddy Bedding diperkuat dengan fitur di Tokopedia. Ini tadi yang sempat saya cerita juga. Tokopedia Play itu selalu dengan rutin dipakai oleh Sleep Buddy. Dan ternyata itu sangat membantu. Jadi digunakan untuk promosi interaktif melalui siaran langsung dan memberikan informasi langsung kepada calon pembeli, termasuk merespon saran dan masukan. Jadi ketika Tokopedia Play, kita kan jualan nih. Kita jualan dan menjelaskan produk yang kita nggak bisa jelaskan lewat chatting dan diskusi. Tapi dari beberapa minggu lalu ketika Tokopedia Play, itu Sleep Buddy selalu gini, kita seller harus menerangkan juga dari komplain. Misalnya komplain, aduh ini kok lama banget sih nggak dikirim-kirim. Nah, dari situ kita mesti kayak gini, customer kita, kalau Sleep Buddy memanggil customer kita adalah Badis. Jadi maaf ya Badis, kenapa kita ada terlambat, karena seperti ini. Jadi Tokopedia Play itu sebenarnya juga salah satu media untuk kita klarifikasi tentang komplain-komplain itu, dan kita bisa meminta maaf kepada publik gitu, publik yang ada di Tokopedia ya, yang saya maksud followers kita. Terus Tokopedia Fit, seperti tadi yang saya bilang, digunakan promosi dan mengedukasi calon pembeli tentang produk yang kita jual dan penawaran spesial yang sedang berlangsung. Jadi saya sebutkan lagi, yang follow di Instagram itu belum tentu follow di toko kita di Tokopedia.
Dan pembeli kita di Tokopedia itu tidak 100% mempunyai Instagram. Jadi makanya itu butuhnya Tokopedia Fit adalah untuk memberitahu, mengedukasi produk kita itu apa sih. Kalau misalnya Sleep Buddy ada beberapa bahan, ya bahan kita apa sih. Misalnya seller punya toko elektronik, apa sih yang terbaru. Misalnya kita punya brand ini baru nih, terus itu dijelasin aja. Misalnya kita punya sarung, kita punya mukena dengan bahan ini ya kayak gitu. Terus selain itu kita juga wajib memberitahu bagaimana cara perawatan. Nah, karena ada juga pengalaman saya komplain itu berasal dari perawatan yang salah. Nah, dari situ kita juga mesti kasih tahu di Tokopedia Fit. Di Tokopedia Fit itu seperti kalian bisa memberitahu bagaimana caranya merawat produk yang sudah dibeli di tempat kita. Selain itu, apa upcoming produk yang akan ada di Tokopedia, promosi apa seperti itu. Jadi sangat penting juga Tokopedia Fit. Selain itu di dekorasi toko. Dekorasi toko di Tokopedia itu enaknya adalah ketika klik kita bisa langsung masuk ke kategori yang dimaksud. Jadi, nah itu juga kalau misalnya di dekorasi toko itu sebaiknya ada visual video yang mengaplikasikan produk kita itu apa sih, brand kita itu apa sih gitu. Dan karena saya expertnya di tekstil, misalnya kayak baju, misalnya aparel, aksesoris, mau spray bed cover pun, itu paling enak kalau kita menjualnya dengan cara mengedukasi. Jadi misalnya nih, baju bahan polyester tidak selalu jelek, tidak selalu panas, tapi tinggal kita aja mau makainya di mana gitu. Jadi itu bisa dimasukin ke dalam edukasi toko juga. Terus ada voucher toko. Voucher toko itu juga digunakan untuk menarik calon pembeli belanja dan meningkatkan basket size di setiap pembelanjaan pembeli. Karena kan kalau misalnya voucher toko, misalnya kayak 5% minimum berapa, itu kan akhirnya basket size-nya besar nih. Nah, ketika orang klik, karena dia sudah merasa punya voucher, itu biasanya akan merembet ke yang lain, otomatis dia ngeliatin produk-produk kita yang lain. Dari situ akhirnya yang tadinya slow moving, tadi yang nggak terlihat, dengan adanya voucher toko, orang klik ke toko kita, akhirnya udah mulai terlihat lagi, kayak gitu. Jadi sama seperti yang tadi Kak Gerald bilang juga, jadi benar-benar fitur-fitur yang Sleep Buddy pakai itu, dan apa ya, saya tuh sebenarnya udah speechless karena amazed banget dengan Tokopedia, karena semua fitur yang Tokopedia pakai itu benar-benar sangat membantu sih, seperti itu.